Halo guys, kita kembali lagi ke project K-Dairy. Kita akan membuat redirect ya. Di game satu ini, ketika kita main game, ketika timernya selesai, saya mau dia meredirect kita, mengarahkan kita ke halaman login register ini guys. Jadi ini saya copy ini nama filenya, terus game ini saya hapus, saya edit folder game 1. Di sini ada index.php file gamenya ya. Timernya itu ada di sini guys. Stop the game ya. Ini ada interval timer. Ketika timernya habis, ada alert waktu habis. Terus ya, alert waktu habis. Setelah alert itu saya mau si user di redirect ke halaman login register.php. Jadi saya tambahkan location.href. Begini, tunggu dulu, ini kurang lengkap. Kita perlu yang namanya apa ya, gimana ya kalau mau saya navigasikan ke direktori yang di atasnya, karena ini JavaScript. Coba kalau gini bisa nggak ya? Saya coba ya. Masa bisa begini? Ini soalnya harusnya URL, ini kan nggak valid URL kayak gini. Nggak tahu lah, coba aja. Saya refresh. Ini timer ini coba saya modifikasi ya nilainya ya, supaya nggak usah nunggu lama-lama. Current game timer, current game timer 120. Oke, biar jalan. Nah, coba ya, ini game timernya mau saya jadikan sama dengan 5. Nah ya, 5 detik, 2 detik. Alert. Kalau saya klik OK, coba lihat apa yang terjadi. Nah, bisa guys. Berarti gitu ya. Titik 2 /login register.php. Oke, sistem redirect bacanya bener sih men, translate redirect Oke, jadi udah ya, kalau gamenya selesai dia bakal redirect ke sini. Kalau nggak selesai gimana? Kalau misalnya gamenya nggak selesai, iya nantilah belakangan ya, kita harus pikirkan. Meskipun game timernya belum habis, kalau misalnya dia sudah bosan main, kita nanti kita tawarin kita mau ke game selanjutnya apa enggak gitu. Oke, sekarang ini ya, balik ke login ini. Tadi kan sudah saya garap tuh email. Kalau saya login nanti maunya password, nanti ada secara asinkronus. Ini kan error soalnya belum saya kerjain. Secara asinkronus di background, nanti running in background ya, dia akan menghubungi server, ngasih tahu, hey, saya dengan username ini dan password ini, skor temporary atau skor sementara saya di game 1 itu ini, simpan ini ke database. Itu yang mau saya kerjakan. Jadi di sini saya tutup saja gamenya. Game 1 udah, anggap aja udah beres. Di halaman login register ini guys, saya edit ya. Di sini kan ada nih jQuery post submit timescore.php. Ini tadi errornya bilang apa ini? Nah,
ini ya, ininya error ya, kurang tanda kurung ini kayak gini. Ini harus kita garap guys, si file submit time score ini harus kita buat dulu, file PHP ini. Jadi sini kita buat new text document. Hujan guys, semoga nggak ada deres ya, kalau deres berisik. Di sini nantinya kita akan coding PHP, dan jangan lupa pastikan kita include ini db connection function dbcon.php function sama .php ini kita include karena ada fungsi-fungsi yang kita pakai dari dua file ini. Di sini kita akan buat if statement, if is set post apa ininya, parameter postnya yang mau kita terima, ada email, password, angin, email, password sama skor game 1. Jadi email, password, skor game 1 ini if is set post email dan is set post gini ya, tunggu dulu. Nah, ini email, di sini apa tadi, password ya, password, terus yang ketiga skor game 1. Skor game 1. Maka ketika ada request post 3 parameter ini, ada post ini ya, email, password, score game, kalau ada request post ketiga-tiganya bersamaan ya, ini harus ini dan maka yang akan kita lakukan adalah mensubmit si nilai temporary tadi. Kita akan buat variabel email sama dengan SQL si ini tadi, email adalah ini, terus password ya, password adalah itu, skor game 1 adalah itu. Nah, sekarang kita akan cek di database apakah ada user dengan email dan password ini. Kalau ada, maka kasih skor ini. Di sini kita cek SQL, kita bikin string SQL nya dulu, SQL select bintang from users where email sama dengan email dan and password sama dengan password. Nah, ada yang kita tidak boleh lupa guys, password ini tidak bisa begini saja, tapi kita harus kasih MD5 ya, kan ingat sebelumnya kita mengencrypt passwordnya user dengan MD5. Oke, kita copy aja ini MD5, password MD5 dari ya itulah itu. Kalau ada, nah di sini ini SQL-nya ada ya, variabel SQL. Terus di sini kita jalankan query-nya atau if statement, if MySQL I6 rows, ini kita akan menghitung jumlah row-nya ada berapa user dengan info ini. Kalau ada lebih dari 0 berarti ada user tersebut, kalau enggak berarti enggak ada, jangan diproses. Kalau ada berarti ngaco. MySQL I6 rows query SQL. Kalau jumlah row-nya itu lebih dari 0 berarti ada usernya, maka kita akan update nilai skor game 1 ini dengan variabel skor game 1. Jadi di sini kita panggil aja query-nya langsung, query update users set apa tadi, ini ya, skor game 1 sama dengan
Di sini kita nggak usah pakai tanda petik ya, karena kalau kita kasih tanda petik berarti dia string, kita maunya dia integer, jadi kita kasih variabel, nilai variabel score game 1 ini. Dan jangan lupa where yang mana user tersebut haruslah yang emailnya adalah email ini dan passwordnya adalah password itu. Kalau nggak gitu nanti semua user dikasih nilai ini, nilai skor game 1 ini, nanti kacau. Oke, begini. Terus mungkin udah gitu aja. Coba sekarang kita tinggal tes. Saya buka PHP MyAdmin dulu, PHP MyAdmin. Kita akan cek, kita akan buka database KDiary users, tabel users. Di sini kita punya saya user nama, iya user ya, username saya adalah user si ini, email@email.com, dan ini passwordnya. Skor game 1 0 saat ini ya. Coba ini sekarang, ayo biar asik kita ke halaman utama dulu, game 1, kita main game. Langsung saja timernya saya cepetin, tinggal 5 detik. Ini barnya biarin aja. Ya game over guys. Nah, waktu habis. Oke, kita redirect ke sini. Dan ketika redirect ke sini, user ini nggak tahu apa yang terjadi di belakang ya. Di belakang dia si halaman ini mengupdate nilai skor game 1 ini. Coba kita cek database kita. Ini ya. Coba sih. Skor kita berapa? User time score 30 ya. Ini kalau saya refresh harusnya ini nanti nilainya 30. Kalau nggak ada error, kalau ada error ya harus kita benerin. Ya error. Oke, kita cari tahu kenapa kok nggak mau. Saya mau cek lagi guys. Oh iya, saya lupa guys. Lupa lah. Ini saya belum belum benerin ini. Si ini script JavaScript ini ya, line 114 nih. Ini kan masih dummy ini, xxxxxx. Harusnya kan ini kita isi dengan username dan kita isi dengan email dan password. Ini harus kita isi dengan php echo apa? Kita mau dapatkan user login, username apa, email kita adalah ini, nilainya tersimpan di session user login ini. Kita echo saja dia sebagai yang mana nilainya dia adalah emailnya si user. Adapun password kita belum ini guys, belum punya guys. Jadi di sini saya mau buat variable session lagi di sini. Ini kan session user login sama dengan username. Nah, saya buat satu lagi, user login password, panjang ya. User login password adalah password ini. Ini aja guys, ini guys, post password ini guys. Tapi jadinya nanti tersimpan ya. Ini aja guys, nilainya MD5 ini ya guys. Begini guys. Enaknya gimana ya? Janganlah. Ini aja guys. Kenapa begini dan kenapa begitunya saya nggak bisa jelasin ya. Kalian eksperimen sendiri. Session user login password ini adalah password raw, mentahannya ya, teks mentahannya, bukan yang sudah di encrypt. Terus di sini nanti kita tinggal gunakan variabel itu di sini, php echo begini. Tapi kita harus logout dulu supaya session passwordnya ada nilainya. Kita logout, Anda berhasil logout, lalu kita login lagi guys.
email@email.com, passwordnya adalah password. Kita login, di background dia mengupdate temporary score kita, mengupdate skor game 1 kita guys. Coba kita ke sini, kita cek browse, ada tetap 0. Oh iya, kenapa error guys? Coding itu gitu guys, satu langkah ada masalah kita harus benarkan guys. Kenapa error? Ini kan tadi kita ngirim password ke submit_timescore.php ini, kita kirimnya kan enggak juga ya. Ntar ya, saya pikir dulu guys. Email password score game 1, email password score game 1, password adalah emb. Saya salah ngomong guys. Bukan seperti yang ada di pikiran saya sebelumnya guys. Jadi ini masalahnya, coba saya masih harus cari kenapa kok nggak bisa submit. Saya debug dulu guys ya, saya debug dulu. Ini begini guys, function ditambahin sini ya, function data. Di sini kita console.log data. Kita cek konsolnya halaman kita guys untuk debug ya. Ini saya langsung aja refresh atau tekan enter di sini. Nggak ada apa-apa karena saya belum mengoutput sesuatu di sini. Coba di sini saya output ya, echo tada. Saya berharap nanti keluar teks tada di sini. Harap bersabar ya, kenapa enggak? Dan berisik ini, hujan soalnya guys. Nah, ada teks tada ya di tada. Ini tada ada ya teksnya ya. Sekarang saya mau debug. Saya mau echo nilainya variabel email dan password dan score. Echo email sama dengan ini ya. Ya, kita harus debug untuk tahu masalahnya apa. Password. Anak berisik. Password. Passwordnya adalah ini, password. Terus kita append dengan score game sama dengan score game 1. Ya, beginilah prosesnya guys. Mungkin kalian tahu errornya kenapa ya, maaf saja ya, saya nggak tahu. Email user, nah kan salah kan, emailnya user salah. User ini bukan emailnya, harusnya bukan user kan itu username. Oke, jadi yang harus kita betulkan di sini guys, session user login ini harusnya bukan username tapi dia haruslah email. Iya ya, gini aja guys biar lengkap. User login username, apa-apa dah panjang-panjang. Login user email, ini baru user email. Ini kenapa kok kosongan? Ini kenapa kok user emailnya kosong? Bentar ya, saya kenapa bikin ini ya, user email. Apa ini? Username maksudnya. Ini saya hapus guys, gak kepake itu.
username adalah itu, maka username dan ini adalah email ya. Oke, saya harus logout dulu, tapi ini harus saya benerin dulu guys. Nanti di sini user login email dan user login user password. Ini email dan ini harus login username, login user apalah, dan ini harus jangan lupa diedit. Oke, saya harus logout dulu supaya perubahannya bisa kita rasakan. Kita login dengan email@email.com, terus passwordnya adalah password. Kita login, deng. Nah, email@email.com betul, password ini sudah dienkripsi betul, skor game 30. Nah, sekarang baru kita, harapan saya sekarang sudah tidak ada error dan di sini harusnya 30 nilainya. Browse 30 guys ya, tersimpan skornya. Nah, akhirnya begini guys, kita kalau main game lagi, misalnya game kita misalnya dapat high score baru ya, saya mau dapetin skor 40 ya guys ya, terus nanti kan gamenya selesai, nanti ketika saya masuk ke halaman setelah game ini, game halaman login, otomatis kan karena saya sudah login sebelumnya, otomatis saya nggak usah login lagi, tinggal secara asinkronus di background email skor saya terupdate, skor barunya. Nah, saya dapatin skor 30 ya guys ya, 40 maksud saya. Ini timernya, timernya maunya saya bikin 5 detik. Nah, oke, waktu habis. Oke, sekarang kita ada di halaman ini, terus kita cek skornya yang disubmit oleh si ini 40 kan, kita browse ya, 40 guys. Nah, sekarang kembali ke satu masalah yang sebelumnya saya sudah ingatkan guys. Untuk antisipasi ada user yang nakal, tahu dengan masalah ini, dia nge-submit skor yang ngaco, misal 5000 gitu. Untuk mengantisipasi hal itu, kita perlu melakukan validasi di sini guys. Kira-kira aja maksimum skor yang bisa didapat oleh orang yang main game 1 itu berapa sih? Anggap aja 100 ya, 100. Di sini kita akan melakukan sanitasi di sini ya, submit time score ini. Langsung saja di sini skor game 1. Gampang kok guys. Kita tinggal di sini. Ini echo-nya sudah dihapus saja ya, sudah nggak perlu. Di sini kita bikin if statement. If skor game 1 less than 100, baru jalankan baris-baris kode yang ada di bawah ini. Kalau enggak, kalau lebih dari 100, jangan. Less or equal, lebih sedikit atau sama dengan 100, proses. Kalau lebih, jangan, karena itu meragukan. Oke, itu saja guys untuk video ini. Sudah berapa video, masih baru sampai sini saja, belum bikin game virtual tournya dan lain sebagainya. Terima kasih sudah nonton. Nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa, saya bikin video ini juga daripada saya coding sendirian, mending saya sharing-sharing ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.